Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini saya akan membahas satu topik di mana topik ini berkaitan dengan tanaman obat keluarga ya. Salah satu tanaman obat keluarga yang familiar yang kita bisa dapatkan di sekitar kita. Insya Allah untuk kedepannya kita akan membahas berbagai macam tanaman obat keluarga. Kita lihat dari segi TCM, dimana mungkin untuk yang dari segi senyawa-senyawa aktif yang berkaitan dengan herbal-herbal di sekitar kita sudah banyak sekali yang membahas ya. Namun di sini saya akan membahas dari segi holistik ataupun TCM yang mempunyai karakter tersendiri, di mana nanti kita akan mengkaitkan hal ini dengan sifat ataupun rasa dan juga nanti arah kerjanya, dan juga nanti bagaimana sih cara yang tepat ketika kita ingin mengkonsumsi herbal jahe ini untuk pengobatan kita ya. Nah, sahabat holistik, ternyata herbal daripada jahe ini mempunyai sifat yang rasanya pedas dan sifatnya hangat ya. Rasanya pedas, sifatnya hangat, dan jika dilihat dari segi herbalogi ataupun dari senyawa aktif yang ada di dalamnya, yang merupakan yang paling banyak yaitu gingerol. Nah, gingerol ini yang merupakan menyebabkan sifat dari jahe ini terasa hangat seperti itu ya. Nah, sifat dari hangat dari jahe ini ternyata mempunyai arah kerja ke beberapa organ, diantaranya adalah organ paru-paru, organ limpa, dan juga organ lambung. Nah, sahabat, ternyata selain sifat hangat tersebut, herbal daripada jahe ini bermanfaat sebagai detoksifikasi ataupun detoksifikasi. Untuk apa? Untuk menetralisir racun-racun ketika kita keracunan makanan ataupun ketika kita keracunan mengkonsumsi herbal tertentu. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa untuk yang basah ataupun yang segar ataupun yang sudah dikeringkan itu kita tuangkan atau kita rendam ke dalam air panas, diamkan selama 30 menit. Setelah itu, setelah hangat, bisa diminum, bisa ditambah dengan madu seperti itu ya. Nah, ternyata selain untuk detoksifikasi dan arah kerjanya itu sifatnya hangat, maka ternyata herbal dari jahe ini mempunyai sifat hangat yang menghangatkan organ tubuh, dimana sebagaimana jika tangan kita merasa dingin dan kaki kita dingin, maka untuk melancarkan qi dan juga darah itu dengan membantunya untuk konsumsi jahe. Nah, agar jahe ini tidak hanya melancarkan namun juga membawa materi untuk qi dan juga darah, maka bisa dikombinasikan dengan madu seperti itu ya. Adapun berkaitan dengan yang basah dan yang kering ini, ternyata di dalam TCM itu mempunyai sifat yang berbeda. Apabila itu sifatnya hangatnya lebih ringan, itu terjadi pada jahe yang segar. Adapun jahe yang kering itu sifatnya lebih hangat dan lebih pekat, dan juga arahnya berbeda. Jika jahe segar itu arahnya untuk mengusir angin yang dari luar, ya, seperti kita gunakan seperti untuk serangan dari patogen angin flu ataupun angin yang seumpamanya kita merasakan flu dan juga berat kepala seperti itu ya. Dan untuk yang kering ini sifatnya dia arahnya lebih dalam seperti itu ya, seperti untuk pengobatan mual, kembung, dan juga ketika kita dalam perjalanan kita bisa mengkonsumsinya karena arahnya langsung ke organ-organ yang ada di dalam seperti itu. Nah, sahabat holistik, namun dengan mengkonsumsi herbal ini kita juga harus memperhatikan bahwasanya karena sifatnya dari herbal ini adalah hangat, maka
jika badan Anda terlalu panas dan juga terlalu haus dan lidahnya merah, maka Anda tidak disarankan untuk konsumsi herbal ini secara berlebihan, ataupun disarankan untuk tidak mengkonsumsi herbal ini dulu. Makanya di dalam TJM sebelum mengkonsumsi herbal harus didiagnosa lebih dulu, karena kita tidak hanya jualan obat, tapi bagaimana obat itu disesuaikan dengan kondisi tubuh, dan kondisi tubuh tiap orang itu mempunyai kondisi tubuh yang sangat berbeda. Sekali lagi saya tekankan, bahwa sangat berbeda, jadi tidak bisa dipukul rata. Seumpamanya si A ini pusing dan si B pusing, maka pusingnya dari si A dan si B ini bisa disebabkan oleh patogen yang berbeda, maka untuk pengobatannya pun bisa dengan obat yang berbeda juga. Namun apabila ada si A dan si B ini ternyata dia pusing dan yang si B mual, dan ternyata penyebabnya sama, antara pusing dan mual ini penyebabnya sama, patogen yang sama, maka bisa juga obatnya pun sama, seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin membuat satu herbal, maka kita harus tahu dulu kondisi badan kita, minimal sebelum kita mengkonsumsi herbal untuk pengobatan dalam jangka panjang harus konsultasi kepada dokter ataupun kepada ahlinya yang mempunyai keahlian di bidang seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat. Jika ada pengalaman berkaitan dengan konsumsi herbal yang seperti jahe dan herbal-herbal yang lain, silakan Anda bisa ketik di kolom komentar untuk menceritakan pengalaman-pengalaman Anda, dan juga Anda bisa memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perkembangan channel ini. Dan saya mohon untuk support channel ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.